Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik, semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah hari ini ya. Ya, Ibu. Sebelum kita mulai belajar, Ibu minta satu orang pimpin doa. Ya, Muhammad Fajrin, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Ainun Jaria. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian M. Adi Ilham. Tidak ada paket, Bu. Oh ya. Lala. Sakit, Bu. Muhammad Fajrin. Hadir ya. Hadir, Bu. Abdul Rohim. Hadir, Bu. Putri Yulianti. Hadir, Bu. Putri Rizky. Ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis dan tekanan absolut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebentar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis hubungan antara kedalaman zat dengan tekanan hidrostatis. Dan yang kedua adalah menganalisis hubungan antara massa jenis dengan tekanan hidrostatis. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan mereview ulang materi di pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Sekarang Ibu tanya, apakah pengertian fluida? Siapa yang masih ingat? Putri, Bu. Fluida adalah Putri? zat. Fluida adalah zat yang mengalir, Bu. Iya, jadi fluida adalah zat yang mengalir. Kemudian ada berapa jenis fluida? Fluida statis dan fluida dinamis. Ya, fluida statis dan fluida dinamis. Apa perbedaan fluida statis dan dinamis? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Fluida statis yaitu fluida yang tidak bergerak, sedangkan fluida dinamis yaitu fluida yang bergerak. Iya, ternyata anak-anak masih ingat semuanya tentang materi pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ya, kita Ibu. masuk ke materi hari ini tentang tekanan hidrostatis. Nah, apakah anak-anak pernah menyelam atau berenang pada kedalaman tertentu? Pernah berenang? Pernah. Nah, Pernah. apa yang dirasakan pada saat kalian berenang di permukaan dan di dalam? Tidak bisa bernapas. Ya, telinganya gimana? Telinganya pasti merasa sakit kan? Iya, Ibu. Ya, jadi kenapa telinga kita merasa sakit pada saat kita berenang di kedalaman tertentu? Itu akan kita bahas pada kesempatan hari ini, pada pokok pembahasan hari ini. Ya, Bu. Nah, kita bahas tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan pada zat cair yang diam pada kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatis sendiri dirumuskan P sama dengan
Rho kali G kali H, di mana P itu adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, kemudian Rho Iya, adalah Bu. massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman zat Kedalaman air. atau air. Iya, Ibu. Paham? Paham. Paham ya. Paham. Sekarang Ibu tanya, apakah benda atau objek berada di dalam fluida itu hanya mengalami tekanan dari fluida itu saja? Belum tahu? Belum, Bu. Ya, jadi benda atau objek yang berada di dalam fluida tidak hanya mengalami tekanan dari fluida itu saja, tapi benda di dalam fluida mengalami tekanan hidrostatis dan tekanan udara atau biasa disebut dengan tekanan atmosfer. Jadi, tekanan atmosfer yang ada di permukaan fluida akan diteruskan ke fluida di dalam dasar bejana. Jadi benda yang di dalam fluida itu akan mengalami dua tekanan, yaitu tekanan hidrostatis dari fluida dan tekanan atmosfer. Jadi gabungan dari Iya, Bu. tekanan itulah yang dinamakan tekanan absolut. Jadi tekanan absolut adalah gabungan antara tekanan hidrostatis dari fluida dengan tekanan atmosfer. Besarnya tekanan absolut secara sistematis ditulis P sama dengan P0 plus PH, di mana P0 itu adalah tekanan atmosfer sebesar 101.325 Pascal. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa download LKPD lembar kerja peserta didik yang linknya sudah Ibu bagi di WA group. Jadi kalian download, Ya, Ibu. kemudian kalian kerjakan. Jadi LKPD-nya Ibu tampilkan dulu. Nah, alat dan bahan untuk LKPD ini adalah laptop dan aplikasi pad. Jadi nanti kalian kerjakan berkelompok. Langkah-langkahnya adalah siapkan laptop, kemudian buka aplikasi pad. Ibu tuntun caranya ini. Untuk bukanya, Ibu stop dulu yang ini. Bentar ya. Nah, ini adalah tampilan pad nanti. Kalian buka aplikasi pad. Ini kita lakukan percobaan virtual. Nanti yang pertama di sini kalian lihat kan ada ruler dan grid. Iya, Bu. Nanti kalian pilih grid. Ya, setelah pilih grid maka akan muncul ketinggian 0 meter, 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. 3 meter. Ya, jadi diingat ya, pilih grid. Kemudian unitnya tetap pakai metrik. Nah, di sini ada dua keran. Yang keran di atas ini, jika kalian tarik, maka ini akan berfungsi untuk mengisi fluida di dalam bejana ini. Ya kan, semakin kita tarik, maka ini kan semakin penuh.
Kemudian untuk yang keran yang kecil ini fungsinya untuk membuang fluidanya atau mengeluarkan fluidanya. Jika ditarik seperti ini, maka fluidanya akan keluar. Itu fungsinya. Sekarang nanti kalian letakkan tekanan ini di kedalaman 1 meter, kemudian 2 meter, dan 3 meter. Ya. Kemudian isi air sampai penuh. Nah, sekarang tinggal kalian lihat berapa besar tekanannya. Paham? Paham? Sudah lihat kan LKPD-nya? Sudah lihat LKPD-nya? Di tabelnya nanti kalian isi berapa hasil tekanan untuk kedalaman 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Ya? Nah, ini untuk massa jenis yang 1000. Di LKPD yang sudah kalian download, yang dicari adalah massa jenis 1800 dan 1200. Kalau ingin mengganti massa jenisnya 800, tinggal kalian klik panah yang sebelah kiri ini sampai, atau kalian tarik ini sampai dia angka 800. Nah, sudah 800 kan? Ya. Ya, nah ini nanti kalian tulis berapa besar tekanannya. Kemudian kalau ingin mencari tekanan pada saat massa jenisnya 1200, tinggal digeser ke kanan saja. Paham? Paham, Bu. Paham, ya. Untuk analisis datanya, nanti kalian cari besarnya tekanan hidrostatis. Sekarang kalian coba kerjakan, Ibu kasih waktu 30 menit, nanti selanjutnya kita akan ketemu lagi di Zoom Cloud Meeting ini, dan kalian presentasikan hasil kerja kalian. Paham? Paham. Jika ada yang kurang paham, bisa nanti ditanyakan lewat WA. Ya? Ya. Silakan anak-anak mengerjakan, jika belum paham bisa tanya di WA Ibu. Oke. Selamat bekerja dan usahakan jangan nyontek jawaban temennya ya, jawaban kelompok lain. Siap, Ibu. Biasakan jawab yang jujur, jangan jawaban hasil nyontek. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah melakukan percobaan di rumah? Sudah melakukan percobaannya? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Siapa yang akan mewakili kelompok 1? Saya, Ibu. Ya, silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan pertama, massa jenis 1000 kg per meter kubik. Ya. Kedalaman pertama, tekanannya 111,073. Kedalaman kedua 120,331. Ya, terus? Kedalaman ketiga 130,40. Kedua,
800 kg per meter kubik. Kedalaman pertama 100 tekanan 109,124. Kedalaman kedua tekanannya 116,530. Kedalaman ketiga tekanannya 124,593. Percobaan ketiga 1.200 kg per meter kuadrat per meter kubik. Kedalaman tekanannya 113,023. Kedalaman kedua tekanannya 124,133. Nah, terus kesimpulannya gimana? Ya, Ibu. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan pertama, semakin dalam suatu zat, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Kesimpulan kedua, semakin besar nilai massa jenis, maka semakin besar juga nilai tekanan hidrostatisnya. Nah, ya. Dari pembelajaran hari ini dan praktikum yang kalian lakukan di rumah, dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa semakin dalam suatu zat, maka besar tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Karena kedalaman dan tekanan hidrostatis nilainya sebanding atau berbanding lurus. Dan kesimpulan yang kedua, semakin besar massa jenis suatu zat, maka besar tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Karena itu sebanding, jadi tekanan hidrostatis dengan massa jenis itu berbanding lurus. Paham? Paham, Bu. Ya. Paham, Ibu. Jadi sekian dulu pertemuan hari ini. Untuk tugas di rumah sudah Ibu kirim soal lewat WA Group ya. Jadi kalian lihat, kerjakan soal tersebut dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jika ada yang belum paham dengan tugas tersebut, bisa japri Ibu. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan, tetap ikutin anjuran protokol COVID, tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ya. Sebelum kita tutup, satu orang, Rohim, pimpin doa sebelum kita akhirin pembelajaran hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dulu pertemuan hari ini. Ingat, jangan lupa kerjakan tugas rumahnya ya. Ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.